Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam Matius 6 ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam hal berdoa, Tuhan Yesus menghendaki agar doa kita dimulai dan diakhiri dengan kerendahan hati. Pada waktu kita berdoa, Tuhan Yesus mengundang kita agar masuk ke dalam percakapan yang akrab dengannya, yang berjanji untuk mendengarkan. Allah tidak pernah mengharuskan kita dalam berdoa dengan menggunakan kata-kata dan frasa yang bertele-tele atau yang dihafalkan. Dia meyakinkan kita bahwa doa adalah anugerah, suatu kesempatan untuk memuji keagungannya, untuk menunjukkan kepercayaan kita atas pemeliharaannya, dan untuk menegaskan jaminan pengampunan dan tuntunan yang diberikannya kepada kita. Allah meyakinkan kita bahwa Dia mendengar dan memperhatikan setiap doa, baik yang terucap maupun tidak. Demikian juga jeritan hati yang menjelma melalui tetesan air mata. Saat kita percaya kepada Allah dan kasih-Nya yang sempurna bagi kita, kita diyakinkan bahwa berdoa dengan kerendahan hati dalam sikap yang berserah dan bergantung kepadanya selalu merupakan cara berdoa yang benar. Orang-orang Farisi dalam prakteknya berdoa dengan berdiri di sudut-sudut jalan dan mengumandangkan doa-doa yang khusyuk dan nyaring agar dapat dilihat oleh manusia dan mengesankan orang-orang yang lewat. Mereka mengubah doa menjadi praktek legalistik untuk menarik perhatian pada religiusitas mereka sendiri. Penyembahan yang tunduk kepada Tuhan adalah inti dari doa, dan pemuliaan diri dari orang-orang Farisi yang munafik itu dikecam oleh Yesus. Yesus mengajarkan bahwa doa kepada Bapa Surgawi harus dilakukan secara pribadi dalam rasa takut yang penuh hormat akan Tuhan dan dalam kerendahan hati yang tidak dibuat-buat. Dalam hal berdoa yang penting bukanlah di mana kita berdoa, tetapi mengapa kita berdoa dan sikap hati yang ada di balik doa dan permohonan yang kita panjatkan kepada Tuhan. Doa adalah persekutuan yang intim dengan Tuhan. Kita meluangkan waktu dengan Tuhan. Doa adalah nafas jiwa. Dalam ketidakberdayaannya terus-menerus menjangkau Tuhan yang menciptakan dan menembus kita dengan darah-Nya yang berharga. Doa adalah suatu sikap hati yang berseru kepada Bapa untuk keintiman dan persekutuan yang erat. Doa adalah perpaduan antara ketidakberdayaan manusia dengan keyakinannya pada kemurahan Tuhan. Dan doa diterjemahkan menjadi hati yang percaya pada kasih-Nya yang tak berkesudahan. Berdoa janganlah asal-asalan atau sekedar saja. Sebab ketika kita berdoa, kita sedang berbicara dengan Allah. Yesus mengajar kita agar jangan berdoa seperti orang munafik, agar dilihat orang bahwa kita saleh dan beribadah kepada Allah. Kita harus menjauhkan keinginan agar orang memuji doa kita. Dengan demikian, kita sudah mendapat upah, sehingga tidak lagi mendapat balasan dari Bapa di surga. Kita diingatkan Yesus, jika kita berdoa, masuklah ke dalam kamar, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapa yang ada di tempat tersembunyi. Maksudnya, berdoalah dengan menyediakan waktu, tempat, dan fokus perhatian yang khusus tertuju kepada Bapa di surga. Karena itu, berdoalah di tempat di mana privasi dari proses komunikasi pribadi kita dengan Allah tidak terganggu oleh apapun juga. Dan Bapa kita akan membalas doa-doa yang kita persembahkan secara fokus, khusus, dan eksklusif hanya bagi-Nya. Di dalam berdoa, Yesus juga mengajarkan, janganlah kita bertele-tele atau berputar-putar dengan banyaknya perkataan yang tidak pada tujuannya. Berdoalah kepada Bapa kita secara spesifik.
dan tepat sasaran seperti apa yang kita ingin ungkapkan kepada Allah. Perhatikan, bukan karena banyaknya kata-kata kita, maka doa kita akan dikabulkan. Kita harus percaya bahwa Bapa kita yang di surga sudah dan maha mengetahui apa yang kita perlukan. Bahkan jauh sebelum kita meminta kepadanya, Ia pun sudah tahu apa yang terbaik bagi kita. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami di dalam doa kami. Biarlah apa yang ada dalam hati kami, apa yang ingin kami sampaikan kepada Tuhan, biarlah Roh Tuhan menolong kami untuk menyampaikan segala sesuatunya. Sebab apa yang kami perlukan sudah Tuhan sediakan bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Terpujilah nama-Mu, hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Proaktif menghadirkan kebaikan Allah, jauhkan diskriminasi dan juga rasis, agar terjaga kedamaian. Jauhkan diskriminasi dan juga rasis untuk kebaikan bersama. Kota Yesus waktu di bumi harus mengasihi musuhmu agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Okumene mempersatukan umat manusia di bumi. Okumene selalu membebaskan orang tertindas dan termarginal. Kita semua saling mengasihi sesama manusia. Apapun adanya kita wujudkan keutuhan ciptaan Tuhan. Kita semua saling mengasihi sesama manusia. Apapun adanya kita wujudkan keutuhan ciptaan Tuhan. Okumene mempersatukan umat manusia di bumi. Okumene selalu membebaskan orang tertindas dan termarginal. Kita semua saling mengasihi sesama manusia. Apapun adanya kita wujud